sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminata asharata, dan adapun maqalah yang ke-18. 17 ya? 17 sudah, ini obat kemarin. Sudah. Induk obat tuh ada di. Nah, sudah ya. 17 sudah. Pak Janis kemarin pas tidur tuh ingat dah. Nah, tuh ya. Nah. Qala alaihi salatu wassalam. Sudah, Pak. Ini tulisannya ada tuh ya. Buktinya tulisannya sudah ada ya. Nah, qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atu jawahirun. Arba'atun adapun 4 itu jawahirun suatu apa tuh namanya? Permata. Wahia adapun jawahir itu libasu tabaati, pakaian daripada watak. Fi jismin Bani Adam, di dalam jasadnya Bani Adam. Yaziluha yang akan menghilangkan kepada jawahir atau kepada arba'ah, apa arba'atu asya, 4 perkara. Jadi 4 perkara yang ada di diri manusia ini adalah hiasan di dalam dirinya. Namun 4 perkara itu akan hilang dengan 4 perkara lagi. Minas sifatil matmumati, dengan sifat-sifat yang tidak baik. Amal jawahiru, adapun hiasan itu fal aklu, maka adapun akal. Wahwa adapun akal itu jawahir ruhani kholki, ruhaniin jawahirnya ruhani atau permatanya ruhani. Kholako menciptakan kepada akal siapa Allah Ta'ala muta'alliqon, dengan bergantung bibadanil insani, dengan badannya manusia. Jadi manusia itu termasuk hiasan yang ada dalam manusia, atau yang apa itu istilahnya ya, berharga lah ya. Jadi jawahir sesuatu yang berharga dalam diri manusia, itu salah satunya adalah yang pertama akal. Wadinu, dan juga agama. Wawa adapun din itu sesuatu yad'u, yang menarik apa ashabul ukuli, orang yang mempunyai akal, ila qabuli ma, atas menerimanya sesuatu. Wa yang adapun ma'in itu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari baginda utusannya Allah, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk ibaratnya hal penting dalam diri manusia, yang pertama yaitu akal. Ya, yang disebut akal itu apa? Akal itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bergantung di dalam badan manusia. Artinya itu menjadikan manusia itu istimewa. Nah, itu karena akalnya. Kalau orang kok tidak punya akal atau akalnya hilang, sudah hilang keistimewaannya. Sudah menjadi rendah, lebih rendah dari hewan. Yang kedua tadi yaitu agama. Agama itu apa sih? Yaitu sesuatu yang menarik kepada pemilik akal untuk menerima apa yang disampaikan atau yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, perhiasan atau pokok istimewa yang ada di dalam manusia, wal khaya'u, dan rasa malu. Rasa malu termasuk hal terpenting yang ada dalam manusia. Kalau itu sudah hilang, maka sudah hampir-hampir terlepas
bahwa dia disebut manusia. Ya. Jadi 4 hal ini itu tergantung dia itu masih menjadi manusia. Kalau 4 hal ini enggak ada, maka hampir bisa dipastikan dia terlepas dari yang disebut namanya manusia. Yang pertama tadi akal. Asal akalnya hilang, ya berarti tidak manusia lagi. Yang kedua beragama. Kalau agamanya sudah hilang, ya lepas dari kemanusiaannya. Yang ketiga yaitu malu. Asal urat malunya sudah hilang, ya sudah, dia sudah terlepas dari rasa sebagai manusianya. Wal amalus, dan juga beramal as-sholihu yang soleh, al kholisu yang ikhlas. Jadi termasuk itu ibaratnya itu bergantung kepada 4 hal inilah dinamakan dia itu manusia, sebagai intan permata yang ada pada manusia. Yang pertama akal. Asal akalnya hilang, ya sudah, Pak Janis bisa tengok itu. Ya, asal akalnya hilang, apapun mau. Maling mau, perempuan mau, minum mau. Joto si Pak gurunya nih mau. Ya, ketemu Pak Tamrin nggak urus dia dulu gurunya berjenggot nggak urus. Akalnya hilang masalahnya orang tuh kan itu. Yang kedua itu agama. Orang kalau sudah nggak berpegang dengan agama, ya sudah, sifat kemanusiaannya mulai lepas. Yang ketiga malu. Kalau sudah nggak punya malu, ya sudah, sifat manusianya menjadi hilang. Yang terakhir beramal soleh. Orang kok tidak mau beramal soleh, itu ya sama dengan hewan itu kan tidak mau tuh beramal soleh. Buaseng wae pokoknya. Wong hewan kadang masih mau beramal soleh. Ini manusia kok tidak mau beramal soleh. Lah 4 hal ini itu tadi yang ibarat ta'alikun dengan dia masih manusia. Lah 4 hal ini nanti itu akan menjadi hilangnya 4 hal tadi. Wafal ghadabu, maka adapun marah itu yazilu, akan menghilangkan apa marah al-aqla kepada akal. Orang kok sudah marah, sudah akalnya hilang, gelap mata kata orang, ya kan itu. Bahaya. Nah, kalau marah tuh jangan dia marah-marahin. Pergilah atau wudhu, kalau tegak duduk, kalau belum mandi supaya mereda kemarahannya. Karena kemarahan itu akan menghilangkan daripada akal. Wa adapun akal itu nurun, suatu cahaya fil qalbi, di dalam hati. Ya'rifu, yang akan bisa membedakan atau mengetahui apa yu'rafu, yang akan bisa diketahui bi dengan akal apa al-haqqu, kebenaran, wal batilu, dan kebatilan. Jadi akal itulah yang menjadi pembimbing di hati manusia sehingga dia menjadi mengetahui mana yang benar, mana yang keliru. Kalau akalnya hilang, ya sudah hilang. Ruwiyah diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyaka, takutlah engkau, wal ghadaba, kepada marah. Baginda Nabi ngomong kepada sahabat Muawiyah, wahai Muawiyah, kamu harus takut, harus berlindung, harus berusaha meninggalkan dari marah. Fa'inal ghadaba, maka sesungguhnya kemarahan itu yufsidu, akan menghilangkan apa marah al-imana, kepada iman. Kama yufsidu, seperti merusak apa asabru, kesabaran, al-asala, kepada madu. Apa asal? Madu, Pak. Sok madu. Di mana apa situ, Pak? Kama yufsidu as-sabru al-asala itu. Asal itu maknanya harusnya madu. Ya Muawiyah tu iya kawal ghadaba, wahai Muawiyah, takutlah engkau atau berlindunglah engkau dari marah. Fa inal ghadaba, maka sesungguhnya marah
itu yufsidu akan menghilangkan al-imana atau merusak ya, al-imana kepada iman. Kama yufsidu seperti akan merusak apa asabru kesabaran al-asala kepada madu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi. Yang nomor 2, wal hasadu dan adapun hasad. Wa adapun yang disebut hasad itu tamni zawali nikmatil ghairi, itu tamanni zawala, itu tamanni mengharap-harap atau menginginkan zawala nikmatal ghairi kepada hilangnya nikmatnya orang lain. Nengok orang tidur asyik, wis pokoknya pengen dia itu terganggu tidurnya. Pengen orang tuh dapat istri yang cantik, pengen yang istrinya tuh diganggu-ganggu. Orang baru beli mobil elok, pengen yang dihilang supaya mobilnya. Berdoa dia supaya tidak sampailah kreditnya. Ya kan? Tarik dealer lah itu. Nah, itu orang hasud itu begitu. Ingin daripada orang lain nikmat yang ada di orang lain itu hilang. Itu namanya orang hasud. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lah, orang hasud tadi atau sifat hasud itu yazilu akan menghilangkan ad-dina kepada agama, ay asari atau syariat. Ruwiyah. Nah, ini diingat-ingat ya. Dicatat baik-baik. Kita itu termasuk salah satu tandanya kita itu orang baik atau orang buruk. Itu setiap ada kenikmatan orang lain atau ada kebaikan umum siapapun itu hati kita, pikiran kita atau mulut kita, salah satu dari itu, hati kita atau pikiran kita atau mulut kita itu berkomentar yang tidak baik. Nah, itu tandanya kita tuh tidak baik-baik saja, perlu diperbaiki. Nah, ya, ada orang beramal baik atau ada kegiatan baik atau ada orang dapat kenikmatan, kok kita berkomentar yang tidak baik, ya, maka itu tanda hati kita tidak baik-baik saja, sedang rusak, sedang sakit. Nah, itu begitu ya. Itu tandanya begitu. Kita itu begitu, maksudnya kalau orang ya jangan biarin. Ya. Tanda kita itu hatinya masih kotor, pikirannya masih kotor, atau termasuk orang yang kotor atau jelek, itu salah satu tandanya begitu. Nah, ada pengajian, ya tiba-tiba nyeletuk jelek, ya kan, atau berpikiran jelek, atau ngomong bahwa pengajian itu jelek. Ada orang yang mau sholat ya begitu, ada orang adzan begitu, ada orang sedekah begitu, ya kan. Tapi dia tidak mampu, ya kan, pikiran dan hatinya tidak mampu atau ucapannya tidak mampu menjelekkan sesuatu yang memang benar-benar jelek. Tapi setiap ada kebaikan atau orang dapat nikmat itu langsung pikirannya. Nah, itu tanda bahwa kita itu bahaya, harus diperbaiki. Hati kita itu lagi tidak baik-baik saja. Kalau kita mengalami itu, segera pokoknya. Macam mana baca Quran yang baik-baik, ngaji yang baik-baik. Nah, itu jangan begitu. Nah, karena itu masuk ke dalam sifat iri tadi atau dengki, ya. Nah, atau kita termasuk kalau dalam kitab Minnah Al-Minnah itu termasuk kita itu termasuk golongan orang yang tidak baik, bahaya. Harus segera dirubah. Asal ada kita nengok orang entah pengajian, entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, entah anak-anak, entah ada khutbah, entah apa, kita kok komentar tidak baik, atau pikiran kita prasangka tidak baik, hati kita prasangka tidak baik, maka itu termasuk. Atau orang dapat kenikmatan kok kita begitu, maka itu kita lagi tidak baik-baik saja. Cepatlah berobat. Cepatlah berobat. Bahaya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ruwiyah diriwayatkan anahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi. Karena orang itu biasa begitu. Kalau nengok orang tidak ke masjid santai wae. Orang tidak sholat santai wae, tidak dikomentari. Orang tidak adzan tidak dikomentari. Orang tidak Jumatan tidak dikomentari. Ya kan, orang judi tidak dikomentari. Orang mabuk tidak dikomentari, ya kan? Orang ibaratnya itu nyuri nggak dikomentari, nggak dibahas. Cuman setiap ada sesuatu yang baik atau orang dapat kenikmatan dikomentari. Nah, itu hati-hati kalau kita kok sifatnya seperti itu, harus cepat-cepat berobat.
Nah, itu begitu ya. Diraba sendiri-sendiri hati kita, gitu ya. Gitu. Ruwiyah diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, iyyakum takutlah kalian semua, wal hasada kepada sifat hasud, yaitu tadi hasud macam-macam, hasud tentang apapun. Orang dapat kenikmatan bisa sholat, ya hasud, dikomentari, diomong. Itu riak tuh paling pamer ya semacam-macam lah ya kan. Pak Lupi baru beli mobil baru ya sibuk ya kan. Wah, utang tapo itu. Mudah-mudahan ditarik dealer besok kan. Nah itu. Walal mu'alif rahimahullah. Kanti dapat bini double ya macam tuh. Kayak telap ngasih makan macam tuh pula ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Jangan begitu. Pokok kita latihan. Lah nanti kalau ada hal-hal yang buruk, tidak telap mulutnya komentar, pikirannya nggak telap komentar, hatinya tidak telap komentar. Asal ada yang baik baru dikomentari. Lah itu berarti tanda-tanda hati kita, pikiran kita, akal kita, agama kita lagi tidak baik-baik saja. Ruwiyah diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, iyyakum takutlah kalian semua, artinya dijaga jangan sampai gitu loh. Wal hasada kepada rasa hasud atau sifat hasud seperti yang diterangkan tadi. Kenapa kok Nabi melarang itu? Fa inal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulu akan memakan apa hasud al hasanati kepada kebaikan. Kama takulu seperti memakan apa an-naru api al khatoba kepada kayu bakar. Jadi orang kalau sudah hasud itu ya, sebaik apapun orang yang dihasuti itu, dari dia belum lahir sampai dia mulai hasud itu tidak akan nampak kebaikan orang itu. Nah itu, yang nampak kejelekannya baik. Kalau orang kok lagi hasud, itu begitu, bahaya. Nggak usah begitu. Maka rumus harus kita buat ya. Kalau mandang orang lain baiknya, kalau mandang diri kita sendiri jeleknya. Kalau kepada orang lain ingat-ingat baiknya, kalau kepada diri kita sendiri ingat-ingat jeleknya. Nah itu begitu caranya. Rawahu meriwayatkanhu kepada hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Qala sudah berkata siapa syair. Min bahril mutaqaribi dari bahar mutaqarib. Ala kulli man batali hasidan atadri alaman asa'atal adab asa'at al adab. Ala ingat-ingat, kul katakanlah, liman bagi orang-orang, bata yang bermalam li kepadaku hasidan dalam keadaan hasud. Kurang lebih maksudnya gini, Pak Guru Tamrin kasih tahu itu orang yang malam ini hasud kepadaku. Gitu. Atadri apakah apakah tahu dia alaman atas kepada siapa asaat berburu sangka siapa orang tersebut atau memburui siapa orang tadi al adaba kepada tata krama. Apakah dia tahu alaman atas siapa asaat berbuat jelek siapa dia al adaba kepada tata krama. Dia tuh nggak ngerti, dia tuh menjeleki siapa gitu. Apa? Asa'tal adaba. Asa'ta menjeleki siapa engkau alallahi atas Allah fi fi'lihi di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya begini. Katakan kepada orang yang hasud kepadaku, apa dia tahu dia itu berbuat jahat kepada siapa, tidak bertata krama kepada siapa. Dia itu artinya berbuat jelek kepada Allah atas perbuatannya Allah. Wong nikmat yang diberikan orang lain itu Allah yang ngasih kok. Dalam hakikatnya berarti dia berbuat jahat kepada Allah. Dia artinya hasud kepada Allah. Lah itu begitu, cara berpikirnya begitu. Asal Allahnya didahulukan, insya Allah selamat. Id anta lam tardo lima wahaba. Kenapa kok kamu berbuat buruk kepada Allah?
Id anta, karena engkau itu lam tardo tidak ridho li kepadaku ma sesuatu wahaba yang memberi siapa Allah. Nah, kalau kok kamu kok iri dengki kepadaku, berarti kamu iri dengki kepada Allah. Kamu berjelek tata krama kepada Allah, kamu lupa bahwa itu pemberiannya Allah. Artinya kamu tidak ridho apa yang Allah berikan kepadaku. Ya diterima, bojomu elek, bojoku ayu, ya bagiannya dewek-dewek, ya kan? Kamu kok lagi kere, aku lagi kaya, ya diterima, wong itu pemberiannya Allah. Kamu lagi enggak sama istrimu, aku lagi sama istriku, ya diterima, wong itu nikmat dari Allah. Ngono terus merajuk turu buka baju, ya kan? Qolal mu'allif rahimahullah. Fajazaka, maka akan membalasmu siapa Robbi Tuhanku bian zadani, jika memberi tambah siapa Allah nih kepadaku. Jadi kamu nggak usah aneh-aneh, kamu hasad kepadaku, Allah akan nambah memberikan sesuatu kepadaku. Wasadda alaika wujuh tolabi, dan Allah akan menghambat kepadamu wujuh tolabi, arahnya pencarian. Kamu akan dipersulit oleh Allah dalam mencari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghambat atau mengunci. Alaika kepadamu apa wujud tulabi, arah daripada mencari rizki atau fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu begitu. Ya. Jadi hasud itu bahaya, dihindari. Yang pertama tadi marah, yang kedua hasud, itu ya, atau dengki. Wa toma'u, dan adapun tomak. Tomak ya. Tomak apa sih? Ini yang disebut tomak, diingat-ingat. Airok batu, artinya ingin, fisain di dalam sesuatu, minal ghairi, dari orang lain. Menginginkan sesuatu kepunyaannya orang lain, berharap dari orang lain supaya dikasih. Nah, itu begitu. Ya, bahaya. Lah, orang kalau sudah tomak, saya tomak sama Pak Janis, dia punya batang durian, ya kan? Saya datang ke tempat dia, adalah durian jatuh 3-4 tikok di bawah Pak bedengnya, ya kan? Saya kalau datang ke situ, maka rasa tomak aku ingin durian tadi itu yazilul, akan menghilangkan al-haya'ah, kepada sifat malu. Sifat maluku akan hilang, pokoknya nyindir-nyindir Pak Janis terus. Durian itu enak ada Pak Janis. Aku rasa enak tuh Pak, hilang pokoknya rasa malunya. Karena menginginkan sesuatu dari orang lain, mengharap sesuatu dari orang lain, maka akan hilang rasa malunya yang di atas tadi, bahwa sifat malu itu sebagai tanda bahwa dia itu manusia. Hilang, pokoknya jatuh derajatnya kalau orang tomak kepada orang lain. Qolal mu'allif rahimahullah, lu jangan kok itu tomak sama pemerintah begitu. Tengok itu yang Pak Guru Tamrin itu kan, pening pokoknya sampainya. Nak begini, nak begitu, karena mengharap daripada supaya jadi tomak tadi kan itu. Tapi didoakan biar berhasil Pak Mukhlis. Biar dia buka baju terus. Walal mu'allif rahimahullah. Ya. Jadi tomak itu akan menghilangkan sifat malu. Tomak itu apa sih? Mengharap sesuatu dari orang lain. Nah, itu namanya tomak. Ya entahlah itu Pak, saya tidak tahu itu ya. Terus yang seterusnya, wal ghibah, dan adapun ghibah itu tazilu, akan menghilangkan apa ghibah, al amala, kepada amal as-sholihah, yang soleh. Ghibah, ini yang terus terjadi ini. Enggak enti-enti, asal datang kumpul-kumpul, iya si A, si B, si C itu, pokoknya kumpul sejam wae, orang sedusun itulah selesai di ghibahnya. Dari ujung kampung sampai ujung pol sana itu, dari hulu sampai hilir, habis pokoknya. Qolal mu'allif, kok yo tahu wae lho. Kan tahu wae. Sampai orang kebunnya sudah dijual ya tahu digibah juga. Itu
Oh, lho orang tuh lho. Wong kebun tinggal dikit aja dijual, besok nak makan apa, nah, kan? Macam-macam lah pokoknya. Padahal minta makan dia ya tidak. Macam-macam. Pokok kumpul 1 jam wae, ya kan itu. Itu ghibah itu pokoknya sudah pol dari masyarakat paling ujung sampai paling pangkal. Selesai pokoknya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Waduh wae itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu jangan begitu, akan menghilangkan amal soleh kita. Wal ghibatu, dan adapun yang disebut ghibah itu apa sih? Dikasril gini dengan dibaca kasroh ginnya. Yang disebut ghibah itu ayu tekoro jika menyebut-nyebut siapa seseorang asasa kepada orang lain masawil insani, ayu tekoro jika menyebut siapa asasa seseorang masawil insani kepada kejelekan manusia, fi ghibatihi, di dalam ghibahnya seseorang tadi. Wahya, adapun manusia tadi, fihi, di dalam perbuatan tadi. Nah, artinya begini, yang disebut ghibah ngomongkan kejelekan orang lain apa adanya. Nah, itu digaris bawahi. Ngomongkan kejelekan orang lain apa adanya. Nah, kadang kan ada alasan Pak Dino ya. Aku ora apa, aku ora ngrasani. Bahasa Jawa ngrasani ghibah Pak De. Nah, aku ora ngrasani, aku ngomong apa enengi. Ngomong apa adanya. Lu ngomong apa adanya itu yang disebut ghibah. Ngomong apa adanya katanya enggak terima disebut ghibah. Yang disebut ghibah itu ya itu. Ngomong apa adanya tentang orang lain. Nah, ini tambahannya. Andaikan kok tidak apa adanya, ya. Wa ilam takun, jika kok tidak ada fihi, di dalam omongannya. Wa ilam takun, jika kok tidak ada apa masawi fihi, di dalam ngomongkannya tadi, maksudnya enggak apa adanya. Fahia, maka adapun ngomong yang tidak apa adanya itu buhtanun, kebohongan atau fitnah. Ya, kalau kok tidak apa adanya itu namanya bohong, fitnah. Ngomong tidak apa adanya itu namanya fitnah. Statusnya, dosanya, salahnya lebih tinggi, lebih berat dari ghibah. Sedangkan kalau orang ghibah itu ya, kita kok ngerasain ngomongkan orang lain jeleknya, itu dari mulai kita ngomong sampai kita selesai pikiran kita tentang orang itu transfer kebaikan kita kepada orang itu. Ibarat kita itu nguras ATM kita. Nah itu. Selagi masih ghibah itu kalau ATM kita habis, amal kita habis, itu pindah tuh. Amal jelek orang tuh pindah ke kita. Sehingga kita amalnya habis, amal jeleknya tambah, wes remuk. Nah, itu tadi kejelek saldonya kosong kita umpama kan, amal baik kita nggak punya. Maka amal jelek orang itu yang harusnya besok diproses sama Allah bebas dia, pindah ke kita yang diproses besok. Nah itu makanya dulu Imam Sa'roni itu ceritanya ya kan, asal digibahi orang, dikata-kata sama orang, dilapori sama anak buahnya. Nah itu dia tuh langsung kirim hadiah, kasih amplop, kirim duit ya kan, tolong nih kasih ke orang itu. Macam mana guru kok ini kamu kasih orang tuh? Wah, orang itu sudah ngasih pahala saya tanpa berbuat apapun. Kenapa kok begitu? Dia ghibah saya. Artinya dia ngasih pahala saya tanpa amal, ngasih pahala tanpa beramal, dan menghabiskan dosa-dosa saya. Kan itu. Maka dikirimi duit, dikirimi hadiah. Nah, kalau kita tidak macam itu, dikirimi parang Pak Janis ya. Apa kau kata? Nah gitu, bawa parang. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau dulu para ulama ada begitu, bawa hadiah. Nah, sampaikan ke dia, terima kasih ya, amal saya bertambah, dosa saya dikurangi, dikasih ke dia.
Heeh. Wa in wajahahu, dan andekan, jadi yang disebut gibah ngomongkan orang lain yang orang itu tidak ada di depannya dan apa adanya, orangnya nggak ada di depannya. Nah, kalau tidak apa adanya, yang diomong tadi orangnya nggak ada tadi kok nggak apa adanya, disebut buhtan, kebohongan atau fitnah. Nah, terus Pak, kalau ngomongnya berhadapan-hadapan, ngomongkan kejelekan orang lain tapi di hadapannya, wa in wajahahu, maka andaikan kok berhadapan kepada orang tadi biha dengan kejelekannya, fahuwa, maka orang tadi itu syatimun, namanya memaki. Andaikan ada hadapan, saya ngomong dengan Pak Guru Tamrin ya kan, kamu lho Pak Tamrin goblok tenan, sarjana gitu tidak bisa-bisa, goblok memang, macam itu tidak pakai baju, tidak tahu sopan santun. Nah, itu namanya memaki-maki kalau berhadapan. Kalau Pak Guru tidak ada tadi, namanya apa itu namanya? Gibah. Itu kalau apa adanya. Kalau nggak apa adanya namanya kebohongan atau fitnah. Nah, itu begitu ya. Jadi natijah di dalam makalah yang ke-18 itu Nabi bilang bahwasanya di dalam manusia kagetlah itu. Ini natijahnya. Di dalam diri manusia itu ada 4 keistimewaan ya, yang masih dia nanti kalau dipegang masih dinamakan manusia. Yang pertama yaitu akal, yang kedua agama, yang ketiga sifat malu, yang keempat amal soleh. Orang kalau akalnya hilang maka sudah diragukan lagi kemanusiaannya. Orang kalau sudah tidak melaksanakan agama diragukan lagi kemanusiaannya. Orang kalau sudah nggak punya sifat malu maka diragukan sudah kemanusiaannya. Orang kalau tidak mau beramal soleh maka diragukan kemanusiaannya. Nah, 4 hal mulia yang ada di diri manusia tadi itu akan hilang sebab 4 perkara. Yang pertama, akal akan hilang sebab marah. Akal akan hilang sebab marah. Yang kedua, agama akan hilang sebab orang itu hasud. Agama akan hilang sebab orang itu hasud, iri, dengki. Terus sifat malu akan hilang kalau dia tomak kepada orang lain. Terus amal soleh akan hilang. Yang terakhir kalau dia ghibah. Nah, itu seperti itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasiyatu asarata alin nabi annahu qala arba'atun minal khisali fil jannati khairun minal jannah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.